Pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bu Guru jumpai kalian melalui daring ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita awali pembelajaran daring ini dengan mengucapkan Panganjali Umat dan Purwaka Mantap, Om Swastiastu, Om Originamastu Namo Sidam, Om Tigrasu Tadatu Nama Tuhan. Nah, kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang pertama dari pembelajaran daring ini. Karena pertemuan sebelumnya kita hanya melakukan perkenalan, ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sekarang mari kita isi dulu daftar hadir yang sudah on untuk pembelajaran online kali ini. Silakan list daftar hadir untuk kelas masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran pada daring kali ini yaitu melalui pembelajaran berbasis mode daring atau WA grup mata pelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan tentang pengertian niatnya. 2. Menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian niatnya. 3. Mengklasifikasikan kualitas dari niatnya dan bentuk pelaksanaan dari niatnya itu. Nah, seperti yang kalian pernah pelajari itu sebelum kalian masuk ke tahapan SMA, di SMP ataupun di SD sudah mempelajari tentang ajaran niatnya. Pasti sudah mengetahui tentang pengertiannya, apa itu bagiannya, dan bagaimana saja bentuk pelaksanaannya serta kualitas dari niatnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah disampaikan tadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari yatnya itu sendiri. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata yat yang artinya pemujaan, persembahan, korban suci, upacara korban, dan lain sebagainya. Dalam Bhagavad Gita, yadnya artinya sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melakukan persembahan kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa yang menjalankan ajaran Trihita Karana sebagai manusia, bagaimana kita menghormati Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa, bagaimana kita manusia dengan manusia saling menghargai, menghormati, menjaga, kemudian sebagaimana manusia itu dengan alam sekitarnya baik dengan tumbuhan ataupun binatang. Nah, dari pengertian itu, jika kita melakukan suatu perbuatan, suatu persembahan harus dengan rasa yang tulus ikhlas. Tidak dengan iming-iming bahwa kita itu akan pamer dan dipuji oleh banyak orang. Setelah dari pengertiannya, kita akan menuju ke tujuan kita melaksanakan dari yatnya itu sendiri. Tujuan beryatnya adalah dalam Manawa Dharma Sastra bab 6 sloka 35 disebutkan kalau ia telah membayar 3 macam hutangnya kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada orang tua, hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia yang mengejar kebebasan terakhir tanpa menyelesaikannya akan tenggelam. Artinya, pikiran atau manas baru bisa ditujukan pada kelepasan setelah 3 hutang kita bayar. 3 hutang dalam bahasa Sanskerta disebut trirena.
Dari trirena, 3 kesadaran berhutang ini menimbulkan pelaksanaannya, yaitu pancayanya. Nah, jadi dasar dari kita melaksanakan yatnya atau tujuan kita melaksanakan yatnya itu adalah didasari atas yang namanya trirena, yaitu 3 hutang yang dimiliki manusia yang harus dia bayar kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada orang tua. Bagian-bagian dari pancayatnya adalah, tapi sebelumnya kita cari dulu pengertian dari pancayatnya. Pancayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 akar kata, yaitu panca dan yatnya. Panca artinya 5, yatnya artinya korban suci. Jadi pancayatnya itu adalah 5 korban suci yang dipersembahkan secara tulus ikhlas. Nah, adapun pembagiannya, yang pertama yaitu dewa yatnya. Dewa yatnya itu adalah korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta dari alam semesta beserta isinya. Kedua, buta yatnya, yaitu korban suci yang dilakukan kepada para buta kala. Ya, jadi di sana nanti bisa kita cari contohnya, yaitu yang sudah kita laksanakan baik sehari-hari ataupun bisa yang setahun sekali, sepertinya seperti pencegahan, kemudian mecaru. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pitra yatnya, korban suci yang ditujukan kepada para pitara atau leluhur. Nah, di sini leluhur ini ada 2 yang disebutkan, yaitu ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Untuk yang masih hidup itu adalah korban suci kita secara tulus ikhlas kepada orang tua. Yang sudah meninggal yaitu bagi roh-roh yang sudah diabenkan atau diroraskan istilahnya di dalam ajaran agama Hindu yang sudah menjadi pitara atau leluhur. Kemudian yang keempat yaitu resi yatnya, kurban suci kepada orang suci atau pendeta atau pedanda atau pemangku. Nah, ini biasanya kita laksanakan pada saat hari raya Siwaratri. Kemudian yang kelima yaitu manusia yatnya. Ini korban suci yang ditujukan untuk keselamatan manusia dan juga kepada manusia secara langsung. Nah, ini kita tujukan permohonannya, perlindungannya kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa sebagai makhluk yang mempelajari tentang ajaran Sri Hita Karana seperti yang Bu Guru sudah sebutkan tadi. Setelah bagian-bagian dari yatnya yang sudah kita bahas tadi, sekarang kita akan membahas tentang kualitas yatnya. Menurut Bhagavad Gita, bab 17, sloka 11, 12, dan 13, menyebutkan ada 3 tingkatan yatnya dilihat dari segi kualitasnya. 3 yatnya itu antara lain: 1. Satwika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan sesuai dengan kitab-kitab suci, dilakukan tanpa mengharapkan pahala dan percaya sepenuhnya bahwa upacara ini sebagai tugas dan kewajiban. Nah, kita ini sebagai manusia yang diberikan kelebihan pikiran oleh ide Sang Hyang Widiwasa, jika kita melaksanakan suatu yatnya, tidak boleh dengan rasa yang pamer. Jadi harus sesuai dengan aturan yang ada di kitab suci agama Hindu, yaitu kitab suci Weda. Di sana kita melaksanakan yang namanya korban suci atau persembahan itu harus dengan rasa sadar. Bila berbuat harus dengan rasa sadar. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak melakukannya dengan rasa sadar, maka persembahan yang akan kita lakukan atau perbuatan yang akan kita lakukan itu akan salah, ya. Jadi akan menyimpang dari ajaran agama, yaitu yang ada di dalam kitab suci Weda.
Jadi, bila kita beryadnya, bila kita melakukan persembahan, harus dengan rasa sadar dan ketulus ikhlasan. Kedua, tamasika yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan dengan mengharapkan ganjaran atau hasil dan semata-mata untuk kemegahan atau prestise. Nah, di sini banyak orang yang sudah menyalahartikan bila dia akan melakukan suatu persembahan, yaitu misalnya kita ambil contoh aja secara realnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika yang namanya sudah ada puja wali ataupun ada odalan ataupun ada hari raya, wajibkah kita akan menggunakan pakaian yang baru, perhiasan yang mentereng, atau dengan upakara yang berlebihan? Nah, jadi kebanyakan salah mengartikan bahwa sekarang saya harus pakai pakaian yang wah, saya harus memakai perhiasan yang wah, dan saya ini mampu, jadi harus yang banternya nanti yang isinya misalnya 3 kilo anggur merah, 3 kilo jeruk oranye, 3 kilo duren mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak untuk kemegahan atau prestise jika kita akan melaksanakan yang namanya persembahan atau korban suci kepada Ide Sang Hyang Widi-Watu. Yang ketiga yaitu Raja Sikayatnya. Raja Sikayatnya adalah yadnya yang dilakukan tanpa aturan, bertentangan. Makanan tidak dihidangkan tanpa mantra, sedekah dan keyakinan. Nah, maksudnya di sini adalah makanan tidak dihidangkan tanpa mantra, sedekah dan keyakinan itu kita datang ya membawa banten yang sekian meter yang sudah melebihi target, misal sampai 3-4 meter, dengan bangga disungsung masuk ke pura, ini loh saya mampu membuat banten yang setinggi ini. Nah, jadi sampai di sana hanya sekedar pamer ya. Jadi nanti kalau ditanya sama orang, ibu itu banten apa, ibu itu tidak tahu. Ibu nanti kita unggahinnya di mana, ibu itu tidak tahu ya. Ibu setelah sembahyang nanti prasadamnya bagaimana, apakah dinikmati sendiri atau akan dibagikan kepada orang lain? Itulah ya, itu yang namanya Raja Sikayatnya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Sesuaikan dengan keyakinan kita, kemampuan kita, dan kita tahu banten yang kita persembahkan atau upakara yang kita persembahkan itu untuk siapa, kepada siapa ya, dan ditujukan untuk siapa. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan yadnya, yaitu pelaksanaan yadnya bukan hanya dalam bentuk upacara yadnya dengan menggunakan persembahan berupa banten atau upakara saja, melainkan yadnya dapat dilaksanakan dalam bentuk yang beragam karena yadnya itu merupakan segala bentuk kegiatan atau pengorbanan yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan pamrih. Nah, jadi di sini manusia itu diberikan kelebihan berupa pikiran, tenaga, dan suara. Jadi, tanpa banten atau upakara, kita bisa melaksanakan pengorbanan, kita bisa melaksanakan persembahan itu dengan tenaga kita, dengan suara. Contohnya, bila ada puja wali di pura, kita itu bisa menyumbangkan tenaga kita dalam mengatur rangkaian. Misalnya kita gotong royong, memasang saput pelinggih. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian suara, ketika pelaksanaan puja walinya, kita bisa menyumbangkan suara kita dalam bentuk dharma gita, misalnya mekidung, atau kita punya tenaga dalam bentuk seni, misalnya seni tabuh, seni tari. Nah, itu bisa kita sumbangkan. Jadi tidak harus berupa banten dan upakara. Kemudian ada pembagian yadnya yang berdasarkan waktu pelaksanaannya. Terkait dengan waktu melaksanakan yadnya, maka yadnya dapat dibedakan ada atas 3 bagian, yaitu yang pertama nitya yadnya, kedua naimistika yadnya,
ketiga adalah insidental yadnya. Nanti di materi selanjutnya kita akan membahas. Jadi, bentuk pelaksanaan yadnya yang pertama yaitu nitya yadnya. Nitya yadnya adalah yadnya yang dilakukan setiap hari. Contoh pelaksanaan yadnya yang dilakukan sehari-hari adalah Trisandhya, yadnya sesa, dan Janana yadnya. Kedua, Naimitika yadnya. Naimitika yadnya merupakan yadnya yang dilakukan secara berkala dan pada waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal. Pelaksanaan Naimitika yadnya menggunakan suatu perhitungan tertentu dengan dasar perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi, perhitungan pelaksanaan yadnya yang seperti tadi Naimitika yadnya itu berdasarkan perhitungan wara, berdasarkan perhitungan wuku, dan berdasarkan atas perhitungan sasih. Kemudian bentuk pelaksanaan yadnya yang ketiga yaitu insidental yadnya. Insidental yadnya adalah yadnya yang dilakukan didasarkan atas suatu peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal, namun dipandang perlu untuk melaksanakan dan dibuatkan upacara persembahan. Melaksanakan yadnya insidental adalah dilakukan sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan situasi. Nah, di sini di incidental yadnya ini kita bisa ambil contohnya, misalnya bayi baru lahir ada upacaranya, kemudian melaspas pura atau tempat suci atau rumah yang baru selesai dibangun, kemudian mempasupati ogoh-ogoh misalnya ketika akan merayakan hari raya Nyepi. Kemudian ada contohnya bila orang tabraan itu ada yang namanya memanggil kembali atmanya yang tertinggal di tempat tabraan itu. Nah, atau yang biasa disebut dengan upacara ngulapin. Nah, itulah salah satu insidentalnya. Oh ya, kemudian ada upacara pujawali atau odalan atau yang dikenal dengan istilah hari kelahiran pura itu, kapan pura itu mau dibangun sesuai dengan wukunya, sasihnya, perhitungan waranya. Nah, dari pembelajaran tadi, baik dari pengertiannya, pembagiannya, kualitasnya, dan bentuk pelaksanaannya, kita bisa tarik suatu kesimpulan. Ya, dari uraian materi tentang pengertiannya, pembagiannya, kualitasnya, dan pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa setiap kita akan melaksanakan yajna atau persembahan, maka perbuatan itu harus dilakukan dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan unsur yang mutlak yang terkandung dalam yajna, yaitu karya, yaitu perbuatan, striya, yaitu ketulus ikhlasan, budi, yaitu rasa kesadaran, dan bakti, yaitu persembahan. Jadi, kita melakukan persembahan itu dengan rasa sadar, melakukan perbuatan itu dengan rasa sadar, maka akan memunculkan yang namanya ketulus ikhlasan. Jadi, kalau kalian akan melaksanakan yajna, disadari dulu ya, perbuatan dan persembahan itu akan kalian tujukan kepada siapa? Adakah rasa ketulus ikhlasan dalam hati kalian? Jangan sampai ngedumel nanti ya. Nah, disuruh nyumbang 500 rupiah, saya ngadepis angon mau belanja, saya ngadepis angon beli kene, saya ngadepis angon beli itu. Nah, jadi jangan sampai memunculkan kalimat atau pernyataan yang mengandung unsur ketidaktulus ikhlasan dalam melaksanakan yang namanya yajna.
sekarang kita akan masuk ke tugas yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Jadi dari tadi kita penjabaran materi, kemudian mendapatkan suatu kesimpulan, maka jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tulisnya. Kemudian kirim jawaban dalam bentuk file atau PDF. Kirim jawabannya ke grup kelas mata pelajaran agama Hindu yang sudah Ibu share kepada kalian masing-masing kelas. Jadi kirimlah ke sana nanti jawabannya. Soalnya yaitu, jelaskanlah apakah yang dimaksud dengan A. Trisandil, B. Yadnya Sesa, C. Cenana Yadnya, D. Wuku, E. Wara, F. Sasik. Kemudian soal yang nomor 2, untuk soal D, E, dan F yang di atas, yaitu jelaskanlah contoh bentuk pelaksanaan yadnyanya. Jadi misalnya wuku dalam bentuk pelaksanaannya yang berdasarkan atas buku itu, misalnya contohnya apa, kemudian berdasarkan wara contohnya apa, dan sasih contohnya apa. Misalnya wuku contohnya kita rayakan yang 6 bulan sekali, yaitu contohnya galungan. Nah, jadi wara itu apa, kemudian sasi itu apa, cari dulu pengertiannya, kemudian berikan contoh dari pelaksanaan iadnya. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian, dan ingat, tetaplah patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan mohon perlindungan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasi atau Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa kepada beliau. Bu Guru akhiri pembelajaran daring kali ini dengan mengucapkan Paramesanti, Om Santi, 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 Om.